Oke, baik. Kalau izin langsung ke saya ya, nah, jangan ke temannya. Silahkan kalau mau yang ada yang izin. Tadi ada temannya yang memang tidak bisa sedang di perjalanan. Nah, dalam hal ini kita membahas tentang konkurensi dan deadlock. Nah, tadi kan dalam tujuan manajemen proses itu adanya sinkronisasi dan pencegahan deadlock. Betul. Nah, ini kita kupas, kita bahas tentang konkurensi dan apa itu deadlock. Jadi secara harfiah konkurensi itu dinamakan sebagai proses konkuren yang dimana proses-proses itu berada saat yang sama. Jadi proses itu terjadi sama-sama. Nah, dikatakan sebagai konkurensi dalam sistem operasi, jadi bisa menjalankan beberapa program secara bersama-sama. Bisa jadi lebih dari satu proses. Ya. Jadi misalkan kita tadi kan adanya track. Nah, tapi dalam konkurensi ini track itu ditambahkan. Kalau kayak Tamiya, kita pernah mungkin yang laki-laki pernah main Tamiya, itu kan ada jalur. Nah, jalur itu ditambahkan, jadi tidak hanya satu jalur. Ada 2, 3, 4, 5, sehingga proses itu bisa berjalan secara bersama-sama. Prinsipnya dari konkurensi ini adalah adanya alokasi waktu untuk proses. Jadi kita harus ada waktu, tidak bisa proses ini berjalan secara 1 detik tek, langsung jadi. Jadi ada proses penjedaan atau proses dalam kita meload sebuah program. Kemudian pemakaian secara bersama-sama itu harus berdasarkan sumber dayanya. Kita lihat konkurensi ini ketika proses itu ditambahkan, kita lihat sumber dayanya. Contoh dari RAM-nya lah. RAM-nya apakah mencukupi, kemudian memorinya apakah mencukupi. Kemudian komunikasi antar proses. Jadi misalkan ya, sama-sama kita menjalankan sebuah proses tipe A. Nah, komunikasi ini harus sinkron. Artinya tipe A ini bisa dijalankan secara bersama-sama dengan tipe B. Jangan yang program B ini ternyata kalah dengan program A. Nanti seperti apa contoh kasusnya saya jelaskan. Kemudian sinkronisasi aktivitas untuk banyak proses. Jadi harus sinkron. Harus terjadi secara sinkronus. Secara satu arah atau secara langsung saat itu juga. Kemudian kendalanya apa dalam konkurensi? Nah, kendalanya atau kesulitannya adalah pemakaian yang bersama-sama tadi tentu menjadi kendala. Kemudian mengelolanya tadi supaya optimal, itu juga tantangan. Kemudian ketika terjadinya konkurensi ini, ada misalkan sebuah sistem terdeteksi deadlock atau error, maka mencari kesalahan program itu yang disebut sebagai tantangan atau kesulitan dalam konkurensi. Kemudian ketika sebuah konkurensi itu berjalan, itu kan tanya ada beberapa proses, tidak hanya satu proses. Nah, proses berjalan lebih dari satu itu ada interaksi. Misalkan kita berjalan berdua. Nah, itu mungkin nanti ada interaksi. Apa disebut dengan komunikasi tadi. Nah, pada sistem dengan banyak proses atau sistem konkuren namakan jamak. Jadi konkuren itu lebih dari satu. Terdapat 3 kategori interaksi. Nah, ketika proses itu saling berinteraksi, proses itu dinamakan dengan yang pertama proses saling tidak peduli. Jadi ini kita nih berduaan nih sama teman. Ada temannya nggak mau tahu-tahu. Nah, itu berarti dia sifatnya adalah independen, konkurensi yang independen. Artinya proses itu tidak mau saling peduli. Jadi pada pada saat misalkan ya ada istilah multi programming dengan proses independen. Independen itu artinya dia dipengaruhi, berdiri sendiri. Apa ya, independen. Kalau pernah dengar istilah dependent, independen, mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, proses itu dapat berupa batch atau sesi atau campuran dari keduanya, baik itu batch maupun sesi. Nah, sistem operasi ini perlu mengatur
disebut dengan persaingan istilahnya kalau Kin, karena ada interaksi dua yang dilakukan oleh proses itu dalam mendapatkan sumber daya yang sumber daya ini juga sifatnya terbatas. Sehingga SO itu tadi tugasnya adalah mengatur pengaksesan sumber daya agar tidak membuat hasil yang tidak dikehendaki. Makanya ada proses saling tidak peduli. Jadi proses itu siapa cepat dia dapat, atau siapa yang lebih dapat melakukan eksekutor dengan tepat, maka dialah yang menjadi proses yang utama diselesaikan. Jadi contoh gini, misalkan kalian sama-sama nih membuka Winamp. Ya, misalkan sekarang ada yang lagi membuka Winamp. Kemudian satu membuka VLC player. Sama-sama nih loadnya. Padahal tadi duluan Winamp, tapi yang kebuka adalah VLC duluan. Ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian proses-proses saling mempedulikan secara tidak langsung. Nah, kalau tadi disebut proses saling tidak peduli, sekarang adalah proses saling peduli, tapi secara tidak langsung. Contoh nih, kalian kuliah, saya juga menyampaikan materi. Kita saling peduli, tapi tidak secara langsung, ya kan? Tidak bisa melihat secara langsung. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, atau dalam sebuah sistem operasi, proses-proses tidak saling peduli itu proses-proses yang berada di tempat lain atau proses-proses lain. Tapi sama-sama mengakses satu objek. Jadi tujuannya sama. Dia mau mengeksekutor atau menjalankan sebuah program. Proses itu bekerja secara bersama-sama, cooperation, bekerja sama dalam memakai suatu objek. Dia saling mempedulikan tapi tidak secara langsung. Nanti contoh-contohnya saya kasih tahu. Kemudian terakhir adalah proses saling mempedulikan secara langsung. Nah, secara langsung itu kalau kita secara langsung, misalkan kita interaksi di dalam sebuah ruangan secara langsung. Sama di dalam SO, proses interaksi secara langsung itu dapat saling berkomunikasi secara langsung dan dirancang bekerja sama untuk satu aktivitas. Nah, persaingan antar proses-proses tadi untuk mendapatkan sumber daya, istilahnya kalau sumber daya itu harta karunnya, itu proses tersebut berkompetisi. Nah, ketika proses-proses bersaing menggunakan sumber daya, maka masing-masing proses tadi sudah nggak peduli tuh, tidak peduli keberadaan proses-proses lain yang dipengaruhi oleh proses-proses yang lainnya. Maka pada saat berkompetisi tersebut terjadilah pertukaran informasi antar proses. Jadi ada mix data, ada pertukaran informasi. Jadi eksekusi sebuah proses tadi berpengaruh terhadap kelakuan proses-proses yang berkompetisi. Hasilnya akan mempengaruhi hasil eksekutornya. Maka jika ada contoh lah, dua proses akan mengakses satu sumber daya tunggal. Ini ada satu betina, dua jantan, anggaplah. Jadi ada dua proses, satu sumber daya. Maka sistem operasi tadi akan mengalokasikan satu proses, ya, jadi dia satu dulu, yang satunya dikalahkan, maka proses lain menunggu atau dibloket istilahnya. Proses tadi ditolak, aksesnya menjadi lambat, tapi tetap diproses tapi lambat, dia dikalahkan. Nah, masalah-masalah yang ditimbulkan dari persaingan ini contohnya adalah mutual exclusion. Kemudian ada istilah deadlock, ada starvation. Nah, apa itu nanti kita bahas. Kerjasama antar proses. Ini jadi misalkan antar proses itu ada kerjasama antar variabel. Misalkan sebuah sumber daya tadi harus adanya kerjasama secara bersama-sama. Kemudian deadlock. Nah, yang dinamakan dengan deadlock itu posisi di mana semua proses itu saling ingin mendapatkan sumber daya secara bersama-sama. Tanpa mau menunggu atau melepaskan resource yang sedang dipakai. Jadi, sehingga menyebabkan buntu. Nah, bagaimana gambaran deadlock? Coba saya sampaikan. Deadlock dalam sebuah sistem operasi. Nah, ini.
Mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, kita melihat deadlock. Contoh lah, kita berjalan dalam sebuah kondisi perempatan, persimpangan, di mana saling tidak ada pengatur rambu lalu lintas. Maka setiap mobil yang ingin lewat, itu saling ingin mendahului kan, saling tidak mau ngalah, sehingga terjadilah sebuah penghentian atau macet, atau jalan menjadi lambat. Nah, itu dinamakan dengan deadlock. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini tadi pengertian deadlock, kondisi di mana dua proses saling menunggu proses yang lain dan melepaskan sumber yang sedang dipakai. Contoh deadlock, misalkan ada proses A menggunakan CD-ROM. Kita punya CD, kita masukkan. Proses A, kita jalankan. Proses B menggunakan scanner, kita punya dokumen selembar, kita jalankan. Scan, jalan sama-sama. Proses A tadi meminta scanner, tanpa mengabaikan CD-ROM tadi. Jadi CD-ROM juga menunggu. Tapi proses lain, CD-ROM tadi juga tidak mau melepaskan hasil prosesnya, tidak mau scannernya tadi mengalah. Maka saling tunggu-menunggu. Mana dulu yang didahulukan, maka muncullah deadlock. Pernah mungkin ya, kalian melakukan sebuah proses secara bersama-sama. Kemudian model deadlock tadi, ini ada proses 1, proses 2, kemudian sumber daya 1, sumber daya 2, dia tidak ketemu. Jadi terjadi penghentian. Kemudian nih contoh lainnya adalah untuk menangani deadlock itu ada 4 cara. Yang pertama mengabaikan masalah. Kemudian mendeteksi dan memperbaiki, menghindari dan mencegah. Saya coba tampilkan PowerPoint-nya, kembali ke PowerPoint. Nah, mudah-mudahan deadlock ini sudah bisa ada gambaran. Saya lanjutkan. Ini model deadlock, karakteristik deadlock. Metode dalam penanganan, penjagaan deadlock, mendeteksi deadlock, strategi mengatasi deadlock, yaitu yang pertama cara kita, ternyata ini terjadi deadlock. Yang pertama adalah meminta sumber daya tadi menerima apa yang sedang diproses. Kemudian sistem operasi tadi memeriksa apakah kondisi sirkular atau track tadi terjadi secara periodik atau tidak periodik, artinya tidak berkala. Ya, secara bersama-sama harus dicek. Kemudian pemeriksaan adanya deadlock tadi dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan. Jadi setiap kita menggunakan sumber daya, kita cek apakah terjadi deadlock. Nah, deadlock ini bisa dicek kalau kita masuk ke dalam task manager tuh. Task manager sebuah komputer tuh kan kelihatan tuh mana program yang sedang berjalan. Nah, yang sedang berjalan mungkin bisa kita pause dulu. Atau coba saya share ya. Saya buka task manager di laptop. Ada yang pernah buka task manager? Pernah. Nah, itu kan bisa dikelihatan tuh proses-proses yang sedang berjalan. Nah, ini bisa dilihat. Belum, Pak. Belum bisa. Ini bisa kelihatan ya, aplikasi yang sedang berjalan ada Google Chrome, Microsoft PowerPoint, Windows Explorer, Zoom. Oh. Tuh, gitu ya. Dia menggunakan persentase CPU 66, 67, 69 itu bergerak. Pernah melihat ini? Nah, kalau ada deadlock, ini bisa kita atasi dengan kita membuat dia menjadi
berhenti dulu sementara atau kita kalahkan. Nah, ini kan kelihatan memori yang digunakan dia terus berjalan. CPU terpakai 82%, memorinya 2,5 dari 3,9 giga. Bisa kelihatan ya? Ya, masing-masing laptop tuh pasti punya task manager, silahkan dibuka untuk melihat, oh proses kondisi sekarang seperti ini. Jadi kondisi laptop atau kondisi komputernya sedang menjalankan aplikasi ini, kemudian apa yang tertinggi yang sedang digunakan, persentasenya bisa dilihat. Kemudian saya lanjutkan PowerPoint-nya tadi. Mendeteksi deadlock. Ini algoritma resource-nya mungkin nanti saja untuk penanganan. Ya, itu sedikit tentang penjelasan konkurensi dan deadlock. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya tadi, Mas Waldi mungkin masih ada waktu, silahkan dimanfaatkan. Ini masalah tadi Pak, bertanya masalah kemarin VirtualBox Pak. Oh, gimana? Kan saya install VirtualBox-nya sudah terinstall. Pas saya gunakan Dapodik terus sama Airpod Pak, nggak bisa Pak. Yang nggak bisa, Jadi VirtualBox-nya nggak bisa sudah. Ya, apakah itu berpengaruh Pak? Misal bisa diinstal tapi di Dapodiknya terdeteksi data telah dicuri katanya Pak. Nih, Apakah itu berpengaruh di VirtualBox apa ada protokol yang lain yang terganggu Pak? ya, terima kasih Mas Waldi. Itu pertanyaan kasus. Jadi memang tadi saya sampaikan di dalam manajemen sistem kita harus mengalahkan beberapa aplikasi yang tidak kita gunakan. Misalkan VirtualBox tadi sudah selesai kita gunakan dan tidak digunakan untuk kedepannya, bisa di uninstall. Karena memang betul dalam terapannya aplikasi Dapodik, aplikasi Irapod itu kan perlu adanya sumber-sumber data yang cukup besar. Harus adanya ruang storage yang cukup memungkinkan. Sehingga jika komputer atau PC kita terbatas, maka solusinya adalah mengalahkan program-program yang memang tidak kita gunakan lagi. Salah satunya mungkin VirtualBox itu, karena banyak juga, saya juga pernah mencoba ketika saya menjalankan ExamView, kemudian mengelola Irapod, kemudian menjalankan AutoCAD sambil membuat video juga, VirtualBox itu mungkin harus dikalahkan. Tapi tidak serta-merta dari VirtualBox, mungkin ada aplikasi lain yang mungkin bisa memberatkan dari proses berjalannya apa itu tadi? Irapod tadi. Jadi salah satu solusinya mungkin dari saya di uninstall atau dihapus VirtualBox-nya jika memang sudah tidak digunakan. Iya Pak. Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Teman-teman yang lain, kalau tidak ada kita lanjutkan sesi tanya jawab. Saya langsung saja ya untuk mengefisiensikan waktu. Saya tadi sudah menjelaskan kurang lebih fokusnya adalah tentang konkurensi dan deadlock. Betul. Nah, ini bagi kawan-kawan yang belum, silahkan nanti untuk langsung mengaktifkan speaker dan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya tanyakan. Coba dari kawan-kawan, bagaimana prinsip dari konkurensi dan apa saja kendala dalam kita mengkonkurensi sebuah sistem? Murti Pak. Prinsip dan kesulitan konkurensi. Alokasi waktu pemproses untuk proses Stop dulu, Murti. permasalahan.
Yang lain Tunggu ditutup dulu. Murti, Pak. ya, Murti silakan. Murti, Pak. Gantian, Murti dulu, silakan. Ulun lah, Pak. Ya, silakan. Prinsip dan kesulitan konkurensi. Alokasi waktu pemproses untuk proses-proses, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya, komunikasi antar proses, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Kesulitannya yaitu Pak pemakaian bersama sumber daya global, pengolahan alokasi sumber daya agar optimal dan pencairan kesalahan pemrograman. Oke. Bisa Gimana, Pak? dijelaskan nggak? Bisa dijelaskan nggak, kan tadi ada kesulitan dalam konkurensi, salah satunya adalah pengelolaan alokasi sumber. Nah, contohnya gimana pengelolaan alokasi sumber? Bisa disampaikan. Sebisanya. Bentar, Pak. Konkurensi itu kan adalah proses lebih dari satu menuju sumber daya yang sama. Nah, bagaimana kita mengelola sumber daya tadi agar optimal? Mungkin ada yang lain atau Murti tetap mau jawab? Mungkin dengan cara menciptakan Gimana? dengan cara menciptakan suatu sistem operasi, umumnya harus bisa menjalankan beberapa proses dari satu proses pada saat yang bersamaan. Baik. Jadi ya saya perbaiki. Jadi bukan menciptakan, karena sistem operasi itu sudah ada di sebuah PC-nya. Kita adalah mengelola. Jadi misalkan mana inputan yang terlebih dahulu bisa digunakan atau yang lebih urgent, yang lebih penting. Maka itu yang didahulukan. Yang lainnya adalah tidak di stop, tapi kita buat dia menjadi lambat prosesnya. Proses berjalannya dibuat low atau pelan. Tuh, jadi pengelolaannya agar optimal, jadi tidak satu dikalahkan tapi dua tetap berjalan, di mana satu tapi diletakkan di bawah. Terima kasih tadi Murti ya namanya. Iya, Pak. Terima kasih, Murti. Ya, selanjutnya tentang deadlock. Nah, Saya Pak, Madi Sabdaduyana Pak. Sana Pak. siapa tadi namanya? Madi Sabdaduyana Pak, tadi Pak duluan Pak. Laki-laki siapa namanya yang pertama? Madi Sabdaduyana Pak. Sabda Diana, silahkan. Sabda Diana. Iya Pak. Ya, Iya Pak. Diana dulu. Yang lain silahkan dimatikan. Coba berikan kasus contoh sebuah deadlock di mana ada kita menggunakan CD-ROM dan menggunakan scanner. Nah, gimana tuh deadlocknya? Tadi kan saya menyampaikan ada kasus kita sama-sama ingin nge-scan sebuah dokumen, sama juga ingin menjalankan sebuah CD-ROM atau flash disk. Tapi terjadi deadlock tuh gimana tuh? Bisa jadi deadlock. Prosesnya. Jadi penyebabnya gitu ya Pak. Ya, prosesnya gimana? Penyebab deadlock. Ya, silakan disampaikan. Penyebabnya ada 4 deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua, proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang sama. Yang ketiga, no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang keempat, circular web, kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya.
gitu, Pak. Ya, bagus. Mantap. Terima kasih. Mas Sabda panggilannya. Ya, Pak. Sama-sama. Oke. Ya, Pak. Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari saya. Siapa yang siap duluan? Sana, Pak. Siapa? Saya, Pak. Hadir Rusadi, Pak. Saya, Pak. Sana, Pak. Nur Robi, Pak. Baik, Nur Hasanah. Nur Hasanah, pertanyaan dari saya. Bagaimana cara kita mendeteksi deadlock? Adanya deadlock tuh gimana kita mendeteksinya? Tadi menurut yang saya dengar tadi misalnya kita mempunyai sebuah komputer atau laptop, jika kita ingin mengetahui atau mengecek bagaimana deadlock itu terjadi, kita bisa membuka Task Manager. Di situ kita bisa melihat aplikasi atau apa-apa saja yang sedang berjalan. Kita bisa mematikan salah satunya jika kita mau mendahulukan yang lainnya. Karena kan deadlock ini seperti macet di jalan, sering-sering itu semua sama-sama ingin melakukan atau melaksanakan tujuannya, tapi jika tidak ada yang mau mengalah, maka deadlock akan terjadi. Bagus. Pak. Baik. Bagus. Terima kasih, Mbak Nur Hasanah. Kemudian terakhir nih, ada lagi pertanyaan. Siapa yang bersedia dulu? Saya, Pak. Saya, Robi. Pak. Hadir Rusadi, Pak. Hadir Rusadi. Robi Robi, Pak. Hartono ya. Ya. Baik, Robi Hartono. Oke, kita kembali ke konkurensi, jadi kan. Coba saya mendengar pengertian konkurensi menurut saudara apa? Konkurensi. Pengertian dari konkurensi adalah landasan umum perancangan suatu sistem operasi, Pak. Langsung ke poinnya. Ya, betul lah dasar umum perancangan sistem operasi. Tapi konkurensinya apa? Terjadi konkurensi gitu, apa maksudnya? Yaitu jika proses-proses yang berada pada saat yang sama dikatakan sebagai landasan umum perancangan sistem operasi. Ya, Karena menciptakan suatu sistem operasi, Pak. ya. Jadi konkurensi itu apa? Kesimpulannya apa konkurensi? Yaitu umumnya harus bisa menjalankan semua beberapa proses, Pak. Oke, jadi konkurensi itu adalah proses-proses yang lebih dari satu, di mana dia Ya. dilakukan sebuah tracking atau jalan menuju sebuah sumber Secara daya bersamaan. yang satu, secara bersama-sama. Ya. Coba diulang. Ya, Pak. Silakan diulang. Gimana tadi? Yaitu suatu proses-proses yang dijalankan secara bersamaan, Pak. Proses itu lebih dari berapa? Lebih dari satu, Pak. Oke. Kemudian, bisakah saudara menjelaskan konkurensi pada kasus kita sehari-hari itu ada konkurensi? Gimana contohnya? Ini ada saya sampaikan sedikit. Contohnya, Pak. Ya, yang ada yang peduli tidak peduli tadi. Oh. Itu misalnya tidak saling yang peduli tadi, Pak? Ya terserah, salah satunya aja misalkan. Oh ya, misalnya saling mempedulikan secara langsung, yaitu seperti proses dapat saling berkomunikasi, dirancang, bekerja sama untuk suatu aktivitas. Oke. Kalau dalam kasusnya di komputer gimana? Software apa contohnya? Misalnya kita Yang biasa digunakan atau pernah menggunakan mungkin. Microsoft Office, Pak. Nah, itu gimana tuh? Itu menggunakan misalnya PowerPoint. Kemudian bisa dijadikan video. jadi diapakan namanya tuh? PowerPoint ke video diapakan? Di ekspor, Pak. Ya,
Ya, diekspor atau diekspor. Itu ini siapa yang lagi bertukang? Ayah saya, Pak, Oh, lagi di rumah. ya. Baik. Terganggu, Pak. Ya, baik. Sudah sampai situ? Sudah, Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Tadi Robi ya. Iya. Baik, ini waktu kita bisa berapa menit nih? Sisa 3 menit. Oke. Ada yang mau bersedia jadi volunteer terakhir? Nilainya plus nih. Volunteer terakhir siapa? Yang sudah juga boleh. Pak. Siapa? Mbak Miranti. Ya. Mbak Miranti Mutiara. Ya. Baik. Simpel, silahkan disimpulkan materi kita dari awal sampai akhir. Silahkan disimpulkan. Apa yang saudara sudah dapat, disampaikan. Kesimpulan dari mata kuliah hari ini tuh pelajaran tentang suatu sistem operasi yang bisa dijalankan secara bersamaan, tapi juga ada beberapa kendala jika kita menggunakannya secara bersamaan. Misalnya suatu proses yang dijalankan secara bersamaan, tapi tidak saling Gimana? Gimana Mbak Miranti, silahkan dilanjutkan. Jadi Semangat, sistem Miranti. operasi yang tidak sejalan, Pak, sehingga terjadinya deadlock. Ya. Kemudian, itu saja. Konkurensi juga kita pelajari, ya. Jadi ada proses, berbagai macam proses, itu dinamakan dengan konkurensi. Kemudian memanajemen sebuah memori, itu juga kita bahas tadi. Kemudian terakhir adalah penjadwalan atau multi level tasking tadi yang bisa dilakukan oleh beberapa proses secara Oh, dari sesi pertama, Pak. Iya. Mengikuti dari pertama ya tadi Mbak Miranti kayaknya tadi pertama hadir tadi nih. Iya, dari pertama. Ya. Ada mencatat mungkin? Sudah. Ada. Ya, silakan disampaikan. Videonya bisa dihidupkan, Mbak Miranti. Jadi Ya, silahkan. Nah, biar saya kenal. Ya. Jadi kesimpulan pada mata kuliah hari ini membahas tentang yang pertama, dari sisi pertama ada sistem komputer atau struktur komputer. Dan ada juga membahas tentang register dan juga instruksi dasar. Terus mengenai juga tentang pengertian from, terus juga ada intro, ada tentang pengertian Android, terus ada juga siklus instruksi dasar, ada register, dan juga ada membahas tentang manajemen berkas, dan juga tentang sistem proteksi dan juga memori. Dan untuk yang